Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Saya, Agus Ganendra, sekarang akan menjelaskan listening IELTS, masih sama. Namun, sekarang saya akan memaparkan teori tentang listening for negative meaning. Kalau yang kemarin kan listening for similar meaning, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang mirip. Sekarang, kita akan belajar listening for negative meaning atau belajar memahami kata-kata yang punya arti negatif. Nah, you should know whether a statement is positive or negative. Jadi kalian harus tahu apakah kata-kata atau sebuah kalimat itu mempunyai makna positif atau negatif. Therefore, you need to listen carefully. Kalian harus mendengarkannya dengan hati-hati agar kalian bisa tahu maknanya. And this is one of the tricky things in IELTS listening and reading. Negative word with negative meaning atau kata yang memiliki makna negatif ini salah satu hal yang menjebak di IELTS listening dan bahkan di IELTS reading. Tapi sekarang kita akan bahas listening saja. Contohnya, di audio you will hear it was a very dense book but it wasn't impossible to read. Nah, terus di lembar jawaban kalian akan melihat pertanyaan, what does the woman say about the book? And you should choose the correct letter A, B, or C. Nah, teman-teman yang nggak hati-hati, pasti kemungkinan besar jawabannya adalah she couldn't read it, karena ada kata-kata impossible. Nah, tapi kalian juga harus sadar kalau sebelum kata impossible itu ada kata wasn't, yang kalau digabung secara kontekstual maknanya adalah bukan. Jadi, but it wasn't impossible artinya adalah jadi itu bukan hal yang mustahil untuk dibaca. Atau sama dengan itu adalah hal yang mungkin dong untuk dibaca. Jadi bisa di buku-buku yang tebal ini, yang banyak informasi di dalamnya ini bukan hal yang mustahil untuk dibaca, artinya ya bisa dibaca. Dan jawabannya adalah she was able to read it. Nah, secara teori, ini teori kondisi yang pertama, a negative prefix can contradict the word and generally result in a negative meaning. Maksudnya adalah negative prefix atau kata awalan, semacam imbuhan yang di awal itu yang menambahkan menambahkan arti atau mengubah arti, itu bisa berlawanan dengan kata itu dan menghasilkan makna yang negatif. Contohnya unfriendly. Jadi kan kata dasarnya itu kan friendly, adjective kan, yang artinya mudah diajak berteman. Ketika ditambahin prefix atau awalan un ini, maka artinya menjadi not friendly, yang mana berlawanan dengan friendly. Itu contohnya. Jadi dengan menambahkan prefix itu bisa mengubah makna dari adjektif tersebut. Kemudian ada juga certain condition yang kedua. When a negative prefix is added to a negative word, the result might be a word with positive meaning. Maksudnya adalah ketika ada negative prefix awalan tadi ditambahkan ke kata yang memiliki makna negatif, hasilnya bisa merubah makna dari kata tersebut menjadi positif. Contohnya yang paling gampang adalah selfish. Pasti tahu kan teman-teman, artinya kan egois. Dan makna itu kan negatif. Ketika ditambahin prefix un di depannya, itu artinya akan menjadi not selfish, yang mana berlawanan dengan makna selfish. Maka karena selfish tadi kan maknanya negatif, ketika ditambahin unselfish artinya tidak egois. Berarti itu maknanya positif. Selanjutnya ini adalah negative markers. Ada beberapa, satu-satu ya. Jadi mulai dari yang poin A, itu sebelum verbs atau clauses. Contohnya adalah barely, hardly, rarely, isn't, shouldn't. Jadi contoh kalimatnya adalah I barely understand him.
atau I barely understand the lecturer. Artinya saya hampir tidak memahami penjelasan atau kelas dari guru tersebut. Jadi barely ini artinya kalau dalam satu kata itu hampir tidak, dan itu jadi penanda kalau konteks kalimat itu adalah negatif. Sama halnya dengan yang lain, hardly, rarely, isn't, and shouldn't. Kemudian ada juga before noun atau phrases, yaitu nowhere, nothing, in no case. Kalau ada kata-kata ini berarti ini menandakan kalau konteks kalimat itu jadi negatif. Yang ketiga adalah negatif prefix. Tadi di sebelumnya sudah dijelaskan ya, yang awalnya an, im, il, in, non, itu kalau dimasukkan ke dalam satu kata bisa menimbulkan makna tersebut dari kata tersebut menjadi negatif. Contohnya ini ada di sini. Unnecessary, berarti dari necessary tambahkan awalan an, jadi unnecessary yaitu tidak diperlukan. Atau impossible, possible kan mungkin, ditambahkan im artinya jadi tidak mungkin. Atau non-profit. Nah, profit ini kan menguntungkan, kemudian ditambahkan non-profit artinya yang tidak mencari keuntungan. Biasanya ada kalian akan sering dengar non-profit organization. Ada juga yang terakhir adalah positive meanings from negative prefixes. Contohnya unlimited, unlimited itu terbatas, kalau unlimited jadi tidak terbatas. Invaluable, ini yang harus kalian perhatikan karena saya juga pernah kejebak di sini. Jadi saya kira invaluable itu tidak valuable atau tidak bernilai, ternyata invaluable itu adalah sangat bernilai. Jadi ini positif ya maknanya, atau enggak non-violent, bukan kekerasan, non-violent act or non-violent organization. Jadi maknanya menjadi positif dari yang awalnya negatif kalau tanpa prefix. Nah, sekarang tugas lagi ya, biar teman-teman juga bisa belajar dan semakin paham. Ini adalah instruksinya. Pertama, kalian lihat pertanyaannya dulu dan kemudian opsi jawabannya. Setelah itu, kalian dengar nih conversation yang akan saya berikan, dan yang terakhir setelah mendengarkan ya, dipilih huruf yang benar, yang sesuai dengan jawabannya. Nanti saya akan kirimkan via Google Form ya. Tolong perhatikan instruksinya. Mungkin sekian dulu. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe ya, demi keberlangsungan akun YouTube ini, karena untuk kedepannya materi-materi di IELTS ataupun mungkin TOEFL kedepannya ada juga akan saya berikan secara rutin lewat YouTube ini. Oke.